selama ini aku benar kan, Mas? Kamu emang gak pernah berubah. Dan aku yakin kamu dekati Bu Cynthia karena wajahnya yang mirip sama Widuri. Di mana kamu sekarang? Keluar kamu sekarang! Di mana kamu, Mas? Bu, saya sudah jelasin semuanya, Bu. Ini Ibu tahu ya, kalau saya sama sekali nggak pernah berniat untuk deket sama suami Ibu. Suami Ibu yang gangguin saya. Tapi kenapa Bu Cynthia masih mau ketemu sama Pak Aditya di sini? Ada orang yang kirimin saya bunga hampir setiap hari. Setiap hari. Ya bunga, chat-chat romantis. Dia bilang dia suka sama saya nggak tahu orangnya siapa. Dia selalu bilang namanya secret admirer. Jelas saya mau tahu. Akhirnya saya bilang kalau saya suka dengan semua bunga-bunganya. Saya bilang saya tertarik sekali dengan dia karena kata-katanya. Dengan tujuan cuma satu, Bu. Supaya dia keluar dan dia nunjukin dirinya siapa. Dan akhirnya saya ketemu orangnya di sini. Dan orangnya Pak Aditya. Saya ngerti kalau informasi saya ini pasti akan sangat menyakitkan buat Ibu. Tapi saya lega karena saya udah bisa jujur sama Ibu. Saya minta semua ini diselesaikan sendiri dan jangan pernah bawa-bawa saya. Sini kamu, Mas. Kamu udah gak perlu sembunyi lagi. Aku udah tahu semuanya. Hancur gua. Hebat kamu, Mas. Hebat kamu, Mas. Selama ini kamu bilang aku yang overthinking, aku yang curigaan sama kamu. Padahal semua curiga aku itu benar. Kamu memang mendekati Cynthia. Kamu bahkan ngirim chat mesra sama dia. Kamu kirimin bunga setiap hari sama dia. Tapi kamu sadar gimana perlakuan kamu sama istri kamu sendiri? Setiap hari kamu siksa batin aku. Setiap hari kamu bikin aku sedih, kamu bikin aku nangis, dan kamu gak pernah bikin aku bahagia. Kamu ngapain? Dan aku baru sadar sekarang. Handphone kamu yang tadi subuh itu bunyi. Itu pasti telepon dari Bu Cynthia kan? Dan kamu sengaja umpetin handphone kamu dalam lemari, kamu kunci supaya aku nggak bisa tahu semuanya. Mau kamu itu apa sih, Mas? Bahkan sampai anak-anak sekarang percaya sama kamu. Mereka anggap aku ini adalah perempuan yang tukang curiga, tukang overthinking. Padahal bapaknya yang gak benar. Tapi sekarang aku gak bakal diam aja. Aku bakal bilang, aku akan ngomong sama Kenzo sama Aurel. Aku akan pastikan mereka semua tahu. Dan aku akan minta mereka ikut sama aku. Stop! Stop! Aku udah gak peduli.
silakan. Kamu mau pergi sama siapa? Sama Cynthia, sama perempuan manapun. Aku udah gak peduli, Mas. Tunggu deh. Lepasin aku. Tunggu dulu. Lepasin. Aku bisa jelasin ke kamu. Gak, aku gak mau denger. Lepasin! Lepasin! Ranti, tunggu Ranti. Pak Yuda, kayaknya mendingan Pak Yuda aja deh yang presentasi ke Mas Dikta. Saya takut Mas Dikta nggak suka sama ide saya, terus dia marahin saya kayak kemarin. Saya juga sempat minta resign, cuman ditolak sama Mas Dikta. Well, kamu tuh harus lebih sabar lagi kalau menghadapi Mas Dikta, Rel. Apalagi kalau Mas Dikta lagi bad mood, jangan terlalu diambil hati. Kamu tuh baru 2 bulan loh kerja di kafe ini. Tapi lihat, kemajuan yang terjadi di kafe ini tuh sangat pesat sekali ya. Jadi kalau kamu mau resign dari kafe ini, sebaiknya kamu pikir-pikir lagi ya. Saya yakin Mas Dikta itu suka dengan kinerja kamu. Tapi masalahnya kalau saya lihat, Mas Dikta itu tidak hanya suka dengan kinerja kamu, Rel. Tapi dia juga suka sama kamu. Maksudnya Pak? Ya, suka. Laki-laki layaknya suka dengan perempuan. Naksir gitu, Pak. Sebenarnya aku juga ngerasa kalau Mas Dikta suka sama aku dan pengen deketin aku. Tapi nggak tahu kenapa, aku masih belum pengen pacaran dulu. Aku cuma pengen fokus kuliah. Kayaknya kamu nggak perlu dekat-dekat sama Aurel lagi. Emangnya kenapa Tante? Rianti! Tunggu Rianti! Rianti! Tunggu Rianti! 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 Tunggu. Mas, lepasin aku! Tunggu, dengerin aku. Aku minta maaf sama kamu. Tolong jangan bawa anak-anak dengan masalah kita. Aku udah ingetin kamu soal ini, tapi kamu gak pernah dengerin aku. Sekarang kamu udah gak bisa larang aku pergi lagi. Tunggu dulu. Aku minta maaf sama kamu. Ini salah aku tahu. Maafin aku ya. Kamu minta maaf sama aku. Kamu minta maaf sama aku. Jijik dengar maaf kamu, Mas. Di mata aku, kamu tuh udah gak punya harga diri sama sekali. Jadi sekarang maaf kamu itu udah gak ada pengaruhnya buat aku. Kalau kamu mau talak aku, silakan, Mas. Dan kalau kamu gak mau talak aku yang akan gugat pisah kamu. Dan kali ini aku gak main-main, Mas. Kamu harus dengerin omongan aku. Jangan. Rianti! Aduh. Rianti! Bu Cynthia belum balik ya ke ruangannya? Katanya cuma pergi sebentar. Ini juga belum jam makan siang. Pergi kemana ya Bu Cynthia ya? Aduh. Halo Pak Aditya.
Halo Dina. Sepertinya Bu Cynthia itu memang tidak suka sama saya ya. Maaf Pak, maksudnya gimana ya Pak? Kok Bapak bisa ngomong gitu? Jadi begini, seperti biasa, saya selalu kirim doa-doa buat dia. Untuk meresponnya dia sangat baik. Dia menerima bunga-bunga dari saya dan doa-doa itu untuk penyemangat dia. Tapi hari ini, dia tuh pengen ketemuan sama saya. Ya, kayaknya sepertinya responnya kurang baik deh. Malah dia mengusir saya mentah-mentah. Dan akhirnya dia mengadu sama istri saya. Kalau selama ini saya mengirim bunga dan chat ke dia. Tapi Bu Cynthia nggak mungkin ngomong gitu ke orang yang belum dikenal, Pak. Apa Bu Cynthia itu memancing saya untuk keluar? Sepertinya sih gitu, Pak. Kenapa Bapak nggak konfirmasi dulu ke saya sebelum ketemu Bu Cynthia? Kan saya jadi bisa cari info dulu, Pak. Loh, saya pikir Bu Cynthia udah cerita sama kamu. Belum, Pak. Bu Cynthia sih tadi cuma bilang mau pergi doang sebentar, tapi nggak bilang juga mau ketemu siapa. Ini aneh, Dina. Aneh sekali. Kenapa Bu Cynthia itu nggak cerita sama kamu? Kalau dia itu pengen ketemuan sama saya. Apa jangan-jangan Bu Cynthia udah mulai curiga ya Pak sama saya? Bener juga ya. Oke, sekarang ini sudah terbongkar semuanya. Kalau istri saya itu sudah tahu kalau saya itu mengejar-ngejar Bu Cynthia. Saran dari saya, kamu harus hati-hati, Dina. Takutnya istri saya dan Bu Cynthia akan labrak kamu. Iya, baik Pak. Oke, Dina. Urusan Cynthia, aku urus nanti. Sekarang aku harus cegah Rianti buat bilang ke anak-anak kalau aku ngejar-ngejar Cynthia.